Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah kreatif konten, Bapak Khairul Anwar SPD MPD. Di sini kami mahasiswa PJJ atas nama Muhammad Ali Muhsin kelas A28 akan menyajikan sebuah video konten pembelajaran terkait tugas ujian akhir semester pada semester 3 tahun ajaran 2003-2004. Bapak dosen yang kami hormati, di sini kami akan mencoba untuk sedikit mengulas tentang mata pelajaran yang kami ampu, yakni pelajaran Al-Qawaidus Shorfiyah atau tasrif, amsilatut tasrifiyah pada sekolah MTS Darul Falah Batam. Dalam hal ini, sebelumnya kami akan sedikit menyampaikan tentang masalah pengertian sorof. Sorof menurut bahasa adalah merubah atau suatu perubahan. Sementara menurut istilah, sorof adalah ilmu yang membahas perubahan asal suatu lafadz dari satu bentuk terhadap bentuk yang lainnya untuk menghasilkan makna atau arti yang dikehendaki. Kemudian kita membahas tentang masalah tasrif terlebih dahulu. Dalam kitab Amsilat Tasrifiyah ini yang akan kita bahas adalah materi kelas 9, yakni membahas tentang fi'il sulasi dan fi'il rubai. Fi'il sulasi itu dibagi menjadi dua, yakni sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Sementara fi'il rubai itu dibagi menjadi tiga, ada yang rubai mujarrad, rubai mulhaq, dan juga rubai mazid. Cuma ulama itu ada perbedaan dalam penyebutan. Kalau rubai atau sulasi yang ditambahkan satu huruf itu namanya sulasi mazid rubai, tambah dua huruf berarti sulasi mazid khumasi, tambah tiga huruf berarti sulasi mazid sudasi. Itu sekelas tentang gambaran lafadz-lafadz yang terkandung dalam bab kitab Amsilatut Tasrifiyah atau tasrif istilahi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah sedikit kita membahas tentang fi'il sulasi mazid. Dalam bab pertama fi'il sulasi mazid ini kita membahas tentang wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fi'il madhi fa'ala, fi'il mudhari' yufa'ilu, dan masdarnya taf'ilan. Dalam hal ini kita menjelaskan tentang penambahan tasydid pada ain fi'ilnya wazan fa'ala. Penambahan tasydid atau tad'if, pendobelan atau penambahan huruf yang sesuai dengan ain fi'ilnya wazan fa'ala. Fa'ala menjadi fa'ala, kemudian diidghamkan dan diganti dengan
tanda tasydid sebagai tanda bahwasanya di situ ada dua huruf yang double, yakni ain. Nah, pada bab pertama wazan fa'ala yufa'ilu, yang mauzunnya ini salah satu mauzunnya adalah farraha yufarrihu tafrihan. Tanda bab ini adalah fi'il madhinya terdiri atas 4 huruf karena ada penambahan 1 huruf antara huruf fa fi'il dan ain fi'il dari jenis ain fi'ilnya. Ketetapan ini, fi'il ini pada kebiasaannya untuk lafaz yang memiliki makna memperbanyak atau makna yang diulang-ulang. Yang selanjutnya mengenai tentang faedah penambahan tasydid atau faedah tad'if pada ain fi'ilnya wazan fa'ala. Ini mempunyai 5 faedah. Yang pertama adalah lita'diyah. Sebelumnya lita'diyah ini memiliki arti memuta'addikan lafaz. Otomatis di sini ada lafaz yang namanya lafaz fi'il lazim dan ada lafaz fi'il muta'addi. Fi'il lazim berarti adalah lafaz-lafaz yang tidak membutuhkan maf'ul, sementara fi'il muta'addi ini adalah lafaz-lafaz yang membutuhkan maf'ul bih. Dalam hal ini, penambahan tasydid pada ain fi'ilnya wazan fa'ala itu faedahnya yang pertama adalah lita'diyah, memuta'addikan lafaz. Berarti lafaz yang sebelumnya ini lazim atau lafaz yang tidak membutuhkan maf'ul bih dirubah menjadi lafaz fi'il muta'addi, menjadi lafaz yang membutuhkan maf'ul bih. Dalam hal ini contohnya adalah lafaz farroha zaidun amron. Farroha zaidun amron. Farroha pokok bahasanya adalah lafaz farroha. Lafaz farroha jika dilihat dari asalnya yang tanpa tasydid, ini artinya adalah bisa berarti senang, bisa berarti bahagia. Akan tetapi jika bertambah tasydid, maka itu cenderung atau ada penambahan lafaz atau penambahan me dan akhiran kan. Jadi lafaz farroha zaidun kalau tanpa tasydid maka artinya Zaid berbahagia atau Zaid bergembira. Tapi jika tambahan tasydid maka farroha zaidun Zaid membahagiakan. Otomatis lafaz farroha zaidun ini jika tidak menyebutkan maf'ul bihnya atau sasarannya, maka lafaz ini belum bisa dipahami dengan sempurna. Maka di sini dinamakan lita'diyah lafaz yang membutuhkan maf'ul bih. Farroha zaidun amron. Zaid membahagiakan Umar. Jadi farroha yang asalnya fi'il lazim dijadikan menjadi fi'il muta'addi dengan menambahkan tasydid pada ain fi'ilnya. Faedah yang kedua adalah litaksir, yakni faedah memperbanyak. Dalam hal ini contohnya adalah qatta'a zaidun al-habla. Zaid memotong-motong tali. Qatta'a zaidun jika tanpa tasydid qatta'a zaidun maka hanya memiliki arti Zaid memotong atau Zaid melakukan satu kali potongan. Akan tetapi jika ada tambahan tasydid maka apa yang dilakukan Zaid yakni memotong ini terjadi secara berulang-ulang. Makanya di sini memiliki arti atau faedah litaksir memperbanyak. Qatta'a Zaidun al-habla, Zaid memotong-motong tali. Otomatis sebuah tali ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kalau hanya sekedar memotong, Zaid memotong tali, berarti itu hanya satu helai tali hanya dijadikan dua atau satu kali potongan berarti hanya menjadi dua. Tapi kalau banyak potongan berarti bisa menjadi beberapa atau banyak potongan.
Faedah yang selanjutnya adalah faedah linisbatil maf'uli ila asfil fi'li, yakni menggolongkan atau mengelompokkan maf'ul terhadap asalnya fi'il. Dalam hal ini contohnya adalah kaffara Zaidun amron. Jadi di sini maf'ulnya ini adalah Umar. Kaffara sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il, pelaku, amron sebagai sasaran dari apa yang dilakukan oleh Zaid. Jadi kalau kafaro Zaidun, Zaid kafir. Tapi kalau kafaro Zaidun, Zaid mengkafirkan. Siapa yang dikafirkan Zaid? Barulah itu adalah Umar. Jadi Zaid ini menggolongkan Umar terhadap golongannya orang-orang yang kafir. Makanya menisbatkan maf'ul, menggolongkan maf'ul terhadap asalnya fi'il. Fi'ilnya adalah kafaro. Amrunnya sebagai maf'ul digolongkan terhadap fi'ilnya, yakni kafaro. Jadi Zaid itu menggolongkan Umar pada golongannya orang-orang yang kafir. Yang selanjutnya walinisbatil maf'uli ila walisalbi asril fi'li minal maf'uli, yakni menghilangkan asalnya fi'il dari maf'ul. Dan hal ini contohnya adalah qasyara Zaidun ar-rumana. Zaid mengupas delima. Kata dasarnya adalah qasyara. Kata mengupas itu berarti menghilangkan bagian dari suatu benda. Dalam hal ini adalah delima. Asalnya delima ini adalah mempunyai kulit, tapi dengan cara dikupas, maka proses pengkupasan itu adalah menghilangkan asalnya delima yang berkulit menjadi tidak berkulit. Ini menghilangkan asalnya fi'il dari maf'ul. Yang selanjutnya adalah walittikhadil fi'li minal ismi. Faedah yang terakhir dari penambahan tasydid pada ain fi'ilnya wazan fa'ala ini adalah walittikhadil fi'li minal ismi, yakni menjadikan kalimah fi'il dari kalimah isim. Di sini contohnya adalah khayyamal qaumi. Khayyama, lafaz khayyama tanpa tasydid ini memiliki arti sebuah tenda. Isim adalah bisa berarti kata benda atau kata sifat atau suatu ukuran atau bisa jarak. Jadi ukuran berarti besar atau kecil, jarak berarti jauh atau dekat, tinggi atau rendah, dan lain-lain. Sementara fi'il ini adalah memuat kata kerja. Faedah penambahan tasydid ini adalah yang kelima adalah menjadikan kalimah fi'il dari kalimah isim. Lafaz khoyama yang berupa kata benda dijadikan menjadi kata kerja. Khoyamal qaumu memiliki arti kaum itu mendirikan tenda. Kalau khoyama tanpa tasydid berarti adalah sebuah tenda. Kalau khoyama ada tasydidnya pada ain fi'il maka memiliki arti mendirikan. Jadi menjadikan kalimat fi'il, menjadikan kata kerja dari kata benda. Dalam hal ini tidak semua lafaz itu harus memiliki atau lafaz yang masuk pada bab ini harus memiliki kelima faedah tersebut. Bisa hanya sekedar satu faedah, bisa 2 faedah saja atau 3 faedah. Tidak harus satu lafaz, ini harus bisa memenuhi 5 faedah tersebut. Contohnya di sini farraha Zaidun amron, qatta'a Zaidun al-habla, kaffara Zaidun amron. Ini bisa masuk pada faedah lita'diyah atau memutaatikan lafaz. Qatta'a Zaidun, Zaid memotong al-habla terhadap suatu tali. Kaffara Zaidun kalau tanpa maf'ul berarti kaffara Zaidun Zaid
kafir. Berarti kalau kafaro Zaidun, Zaid mengkafirkan, otomatis membutuhkan maf'ul bih berupa di sini adalah Umar. Jadi intinya semua lafaz-lafaz yang masuk pada bab pertama sulasi mazid ini tidak harus memiliki 5 faedah tersebut. Bisa salah satu, bisa 2 atau 3 faedah itu sudah mencukupi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Bapak dosen, dan untuk sebelum kami tutup, maka di sini kami mencoba untuk membuat suatu kuis yang bermuat tentang pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda dari bab yang barusan kita bahas, dan mencakup dengan beberapa bab yang lain yang memang karena durasi tidak kami sampaikan di sini. Jadi intinya di sini nanti dalam kuis ini menyangkut tentang bab fi'il rubai mujarrad, fi'il rubai mulhaq, dan fi'il sulasi mazid, atau mungkin nanti membahas tentang masalah syighah, bina, dan lain-lain. Jadi memang babnya itu tidak bisa kami sampaikan karena pengaruh dengan durasi. Demikian Bapak dosen yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, mohon maklum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.